Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, teman-teman yang terkasih dan nama Tuhan Yesus. Puji syukur pada hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam program Makin Dekat Tuhan. Mari Bapak Ibu teman-teman semua, sebelum kita jauh lebih lagi untuk mendengarkan firman Tuhan, merenungkan bersama-sama, mari kita berdoa sejenak agar Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini Bapak, sukacita terbesar dalam kehidupan kami. Kami bisa menikmati kehidupan kami bersama-sama dengan Engkau, menikmati kesempatan untuk mendengarkan, merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Oleh sebab itu Tuhan tolong kami untuk kami bisa mengerti maksud Tuhan melalui firman Tuhan pada hari ini, dan berikan kami kekuatan untuk bisa melakukannya. Berkati hamba-Mu yang terbatas, biarlah Engkau pakai dalam beritakan Injil-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya Bapak Ibu, teman-teman semua, pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema pengharapan yang pasti. Kita sudah melewati masa-masa Paskah dan Kristus telah bangkit, dan itu artinya memberikan pengharapan kepada kita. Oleh sebab itu saya memberi tema ini, pengharapan yang pasti, kita bisa bersama-sama memiliki keyakinan yang pasti dalam Kristus. Saya mengawali dengan sebuah pembacaan kitab kita bersama-sama dari 1 Petrus 1 ayat 3-5 Bapak Ibu. 1 Petrus 1 ayat 3-5. Saya bacakan untuk kita semua ya. 1 Petrus 1 ayat 3-5, perikopnya pengharapan, iman dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus di antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian tidak dapat binasa dan tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, bahkan terlebih lagi kita yang melakukannya dalam kehidupan kita bersama-sama. Amin. Bapak Ibu semua, teman-teman, pernahkah kita merasa hidup seperti berjalan di tengah kegelapan, berjalan di dalam tempat di jalan yang sepi? Pernah gak sih Bapak Ibu teman-teman semua, ketika masalah datang bertubi-tubi, karena sakit tak kunjung sembuh, ketika hubungan keluarga retak, atau ketika masa depan terasa tidak pasti, di mana kita menemukan kekuatan untuk bisa berjalan seperti ini. Nah, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bersama-sama bahwa sebagai orang percaya, kita memiliki pengharapan yang pasti, bukan sekedar pengharapan yang samar seperti harapan manusia yang bisa gagal, tetapi Bapak Ibu teman-teman semua, pengharapan yang berdasar pada kebangkitan Yesus Kristus, inilah fondasi iman kita. Karena apa? Karena pengharapan kita dalam Kristus adalah pengharapan yang pasti. Nah Bapak Ibu, surat 1 Petrus ini tulis kepada jemaat yang sedang menderita karena penganiayaan. Mereka kehilangan harta tentu, dikucilkan, bahkan diancam nyawanya karena iman mereka kepada Kristus. Tetapi dalam situasi seperti itu, Petrus tetap menguatkan mereka dengan mengarahkan pandangan kepada Kristus, bukan kepada penganiayaan yang ada. Ini satu hal biasa Bapak Ibu. Kebangkitan Yesus bukanlah sekedar peristiwa sejarah, melainkan bukti bahwa kematian bukanlah akhir. Jika Kristus bangkit, kita yang percaya juga akan dibangkitkan. Yang berikutnya adalah bukti bahwa penderitaan sementara dan kemuliaannya kekal. Itu seperti biji yang harus dimati dulu sebelum bertunas. Hidup kita sekarang adalah persiapan menuju kemuliaan yang tak terbanding dengan apa yang kita sudah alami dalam dunia ini. Nah, apa sih Bapak Ibu arti pengharapan yang pasti bagi kita hari ini? Itu kan yang menjadi poin utama pada hari ini. Yang pertama begini Bapak Ibu, teman-teman semua, pengharapan yang hidup, pengharapan yang pasti adalah pengharapan yang hidup. Kita dilahirkan kembali menunjukkan bahwa kita bukan lagi orang yang tanpa arah. Kita adalah ciptaan baru yang memiliki tujuan kekal. Ketika Yesus bangkit, Ia memberikan kita hidup yang baru. Bukan sekedar hidup di dunia ini, tetapi hidup yang terhubung dengan kekekalan. Dan ini sudah dilakukan oleh Yesus. Nah, Bapak Ibu semua teman-teman, mungkin saat ini kita merasa lelah, tetapi ingatlah bahwa kita adalah orang-orang yang telah dihidupkan. Setiap doa, setiap langkah iman, setiap kebaikan yang kita lakukan,
itu tidak sia-sia karena Tuhan memakai semuanya untuk maksud kekekalannya. Yang kedua Bapak Ibu, yaitu warisan yang tidak binasa. Dunia menawarkan banyak hal, kekayaan lah, popularitas, kesenangan, tetapi semuanya bisa hilang dengan sekejap. Seperti embun, seperti kabut, seperti asap. Namun Bapak Ibu, Allah menyimpan warisan untuk kita di surga, yang tidak binasa atau tidak rusak, tidak cemar, tidak ternoda dengan dosa, bahkan tidak layu, atau bahkan tidak pernah usang. Oleh sebab itu, perenungan bagi kita begini Bapak Ibu, teman-teman semua. Di mana kita menaruh hati kita? Itu menjadi penting. Jika kita terlalu berduka dan karena kehilangan hal duniawi, mungkin kita lupa bahwa kita memiliki harta yang jauh lebih berharga dalam Kristus. Di mana kita meletakkan hati kita Bapak Ibu, teman-teman semua. Dan biarlah kita meletakkan hati kita di dalam pengharapan Kristus. Yang ketiga, pengharapan yang pasti tentu adalah pemeliharaan Allah itu sendiri. Kita dipelihara dalam kedaulatan Allah. Kata dipelihara ini dalam bahasa aslinya berarti dijaga seperti benteng yang tak tergoyahkan. Iman kita mungkin diuji, tetapi Allah sendiri yang menopang kita sampai pada keselamatan yang sempurna. Nah Bapak Ibu, teman-teman semua, ketika kita merasa hampir menyerah, ingatlah bahwa Allah tidak pernah melepaskan tangannya dari kita. Seperti seorang ayah yang memegang tangan anaknya belajar berjalan, Tuhan pun memegang kita dengan erat, sehingga kita tidak perlu takut lagi dengan apapun dunia ini, karena kita punya juru selamat yang sudah memberikan pengharapan yang pasti kepada kita. Sebagai penutup Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman semua, kebaikan Kristus adalah jaminan bahwa duka itu sementara, tetapi sukacitanya kekal. Kegagalan kita tidak final di saat itu juga, karena Kristus sudah menang bagi kita. Kematian bukan akhir, melainkan pintu menuju kemuliaan Allah yang luar biasa. Biarlah kita hidup seperti orang yang sudah ditebus. Kita hidup dengan pengharapan yang pasti dari Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kami diberikan kesempatan lagi untuk bisa merenungkan firman Tuhan. Dan kami juga bersyukur Bapa, Engkau mati, Engkau bangkit bagi kami, menebus dosa kami dalam dunia ini. Ya Tuhan, dan kami juga bersyukur atas kebangkitan Engkau, itu memberikan kepada kami pengharapan yang pasti. Biarlah Tuhan kami hidup dengan pola yang sudah Engkau tanamkan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami berikan kami kekuatan untuk bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.